mukjizat yang luar biasa. Nah, Nabi itu ditantang untuk membelah rembulan, ya. Nah, ternyata oleh Allah itu dikabulkan dengan surat Al-Qamar kan. Iqtarabatis sya'atu wa syaqqal qamar, itu kan cerita tentang terbelahnya bulan. Sampai sekarang para astronot itu ketika mendarat di bulan, mereka itu bisa melihat kubangan pertengahan bulan yang secara diagonal, ya, membelah bulan dari pertengahan bulan sampai bawahnya utuh. Tanda bahwa bulan itu pernah terbelah gitu. Nah, itu kan kejadian yang tidak biasa, tidak lazim terjadi, tetapi menjadi sebab turunnya suatu ayat, ya. Ya. Terus nah, itu bisa diamati melalui proses itu Mas, namanya satelit buatan juga. Jadi ada alat bantu, astronot itu hanya ke sana berapa hari membuktikan, ya, turun gitu loh. Nah, kan dulu gini, ada nyanyian Rita Sugiarto ini, bulan itu dikira dulu adalah makhluk yang paling cantik kan. Ternyata ketika manusia mendarat ke sana gitu loh, ternyata gersang berpegunungan. Setelah itu wanita tidak mau dikiaskan lagi seperti bulan purnama. Sebab kenapa? Bulan purnama yang sekarang itu sudah disentuh oleh manusia. Kalau wanita dikiaskan dengan bulan purnama, berarti dia sudah pernah disentuh oleh seseorang. Ya. Kalau kayak bunga mawar, bunga mawar itu paling berduri, menyakiti hati ya. Oke, nih, saat ini kita sini dulu. Nanti kalau nggak maju ya, kalau mau maju nanti setelah saya kesini ya, nanti diskusi sama berikut ini. Nah, nanti dicatat pertanyaan yang belum terjawab. Kan pertanyaan itu butuh segera jawaban. Apalagi kalau laki-laki tanya sama wanita, jawabannya harus segera. Mau banget gitu jawabannya gitu ya. Jadi jangan menunda-nunda gitu loh. Kasih waktu 1 minggu jangan. Kalau bisa itu kasih waktu 1 menit gitu loh. Belum ada yang nanya, ada istri mau nggak? Ini ya, yang tadi ya, sudah membaca kan suatu ayat, ada kalanya berbentuk peristiwa dan ada kalanya berbentuk pertanyaan, ya, atau pernyataan. Artinya ada sebuah atau beberapa ayat turun kepada Nabi untuk menerangkan hal yang berhubungan dengan peristiwa tertentu, beri jawaban terhadap pertanyaan tertentu, dan asbabun nuzul dengan demikian bersifat situasional dan kondisional, ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan oleh sahabat, Nabi tidak bisa menjawab, turun wahyu, ya. Atau Nabi sebenarnya bisa, tapi oleh Allah ditegaskan lagi. Jadi ada hadisnya, ada Qur'annya, tapi seringkali Qur'an dulu, baru Nabi menjelaskan. Itu yang paling banyak. Nih, ada yang suaranya keras, kalau saya baca yang kita suaranya habis. Itu bukan biarin salah. Dan Al-Wahidi menyatakan bahwa tidak mungkin mengetahui tafsiran suatu ayat tanpa mengetahui kisah dan penjelasan turunnya ayat titik. Sementara Ibnu Dakik Al-In menyatakan bahwa penjelasan tentang asbabun nuzul merupakan salah satu jalan yang baik dalam rangka memahami makna Al-Quran. Pendapat senada dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa mengetahui asbabun nuzul akan membantu seseorang dalam memahami
Jadi ketika kita mengetahui latar belakangnya, Mbak Monica dilamar kok nolak. Latar belakangnya apa itu? Oh, dia pinginnya itu yang kaya, yang ganteng, punya mobil, punya rumah di Menteng, mau ngasih mahar minimal 10 miliar. Pantes dilamar nolak gitu loh. Nah, maka banyak kan wanita itu terlalu idealis ketika menerapkan kriteria jodoh, ya. Harus ada ini, wanita itu terkadang sampai usia tertentu dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Maka sebaiknya dari sekarang tetapkan kriteria jodoh. Ada kriteria ideal, ada kriteria real, ya. Realistis dan idealis, ya. Kalau idealis itu angkanya 10, realistis itu angkanya 7 misalnya. Kalau yang datang angkanya 8 gitu loh, minta waktu untuk istikharah. Kalau yang datang 9 langsung jawab mau dengan wanita sebelum umur 20 itu mengatakan siapa saya, maka dia ingin tampil mencolok, ya. Kalau sudah 20 ke atas, siapa dia yang datang selalu dinilai. Kalau sudah 30, siapa saja akan saya terima. Maksudnya kayak gitu. Makanya kalau mau nikah dengan wanita yang umurnya di atas 30 itu gampang. Betul. Ya. Anda bukan laki-lakinya mau nikah dengan ya nanti di share di grup aja Mas biar gampang. Pesan berantai silakan dasar ini Pak. Kasih kode dulu. Ya, yang penting tahu hikmah dibalik disyariatkannya suatu hukum. Kedua, seorang dapat mengetahui pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang mendahulunya, maka nanti harus belajar namanya ilmu munasabah. Selain asbabun nuzul, ada munasabah, mengkaitkan ayat sebelumnya dengan ayat setelahnya. Munasabah itu hubungan ayat yang tertulis sebelum. Munasabah, hubungan ayat yang ada sebelum suatu ayat turun dan ayat yang tercantum setelah ayat itu turun. Misalnya gini, kenapa Al-Baqarah surat 183 itu turun setelah perang Badar? Lihat surat sebelumnya, ayat sebelumnya, ayat 180, 81, 82 dan ayat setelahnya. Setelah ayat puasa itu bercerita tentang apa? Tentang haji misalnya. Berarti gini, di situ dimulai ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla dan ya ayyuhalladzina amanu idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyah. Ada dua pesan sebelum puasa, yaitu kewajiban untuk melakukan qisas dan kewajiban untuk membuat pesan wasiat ketika ada tanda-tanda hendak meninggal, ya. Berarti puasa itu bisa mengekang seseorang untuk menahan hawa nafsunya dari upaya mencelakai orang lain termasuk membunuh, ya. Sebab perselisihan dan percekcokan itu awalnya diawali dengan bisikan setan dan keinginan nafsu. Maka puasa itu bertugas mengendalikan nafsu dan bisikan setan, ya. Kemudian bisikan nafsu dan setan itu dipengaruhi oleh banyak hal. Salah satunya yang paling dominan itu adalah harta. Orang bisa membunuh saudaranya karena harta dalam terkait terutama dalam hal warisan. Itulah kenapa puasa itu bisa menjaga stabilitas hubungan kekeluargaan yang baik, selain juga untuk menjaga nafsu dan bisikan setan. Nah, ini namanya munasabah, ya. Maka puasa itu diwajibkan meskipun pada orang hamil. Tidak disebutkan orang hamil itu boleh tidak puasa. Nah, cuma para ulama berijtihad kecuali mereka yang mabuk, ya. Pas puasa, pas hamil, muda, kemudian lihat makanan enak, lihat minuman enak, lihat suami juga enak. Bagaimana gitu? Jadi kan, tapi kalau enak semua, ada satu yang nggak enak. Ternyata ketika wanita hamil, mabuk, semuanya enak. Ketika lihat duit, mereka tidak enak.
Amin. Kalau ada istrinya nanti, teman-teman Tidak. istrinya lagi mabuk, siapkan duit sebanyak-banyaknya. Recehan. Bukan ratusan teman. Ya, pokoknya setiap sehari kasih sejuta selama 9 bulan. Ya, selama 9 bulan itu siapin sehari 1 juta. Allah Sehari. Jadi 30 juta kali 9 berapa? Pasarnya. Astagfirullahaladzim. 27 saat 270 juta. Nih. Jawaban seorang calon baik bahwa selalu memberikan perhatian penuh kepada Rasulnya. Presentasinya jam berapa? Enggak usah presentasi. Yeay, ya. Ya Allah, lu nggak. Ya, kayaknya malas sih. Enggak, aku udah siapin loh. Enggak menghargai pengorbanan. Ya udah waktu maju. Datang jam. Enggak Jadi apa? Gracious. Ini kalau mau presentasi silahkan, berarti tanda tangan 1 kali lagi ya. Tapi saya isi kelas sebelah ya. Gak apa-apa. Tanda tangan kalau memang saya masih diperlukan untuk ngisi, tapi kalau tanda tangan 1 lagi berarti kita sudah 6 kali pertemuan kan. Sebelum ujian itu UTS ya, 6 kali pertemuan, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya ada waktu lagi kosong, nah, besok kan minggu depan Pak Mugiono ya, kalau minggu depannya nanti Gini aja Pak, gini aja Sat. ya apa-apa. Ntar kita sharing-sharing aja, kemudian nanti untuk sesi nggak apa-apa Bapak isi lagi. Ya, silakan aja, saya siap pokoknya ya. Apalagi selama nggak ada yang menawarkan diri, Pak Ustadz saya siap jadi istri Pak Ustadz. Saya lupa. Gimana Ustaz tuh? Nah, resiko jadi Ustadz ganteng itu salah satunya gitu. Mau nanya dong. Boleh? Terus kalau kayak gitu orang yang Apaan ditawarkan sih? itu boleh nolak apa wajib menerima? Boleh lah kalau nggak Bersada. Asik. Makanya yang salah itu siapa? Yang nawarkan juga siapa?